Saudara-saudariku, orang muda Katolik yang dikasihi Tuhan, ingatkah kalian saat kalian dibaptis oleh Romo? Tentu di antara kalian pasti ada yang ingat karena baptis dewasa, ada juga yang sama sekali tidak ingat karena saat itu masih bayi. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa orang tua membaptiskan kalian terutama saat masih bayi? Adakah yang bisa memberikan alasannya? Salah satu alasan kita dibaptis terletak pada bacaan pertama yang telah dibacakan tadi. Mari kita lihat kembali bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul. Pada ayat 38 tertulis, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi, kita semua mengetahui tujuan pembaptisan yaitu untuk pengampunan dosa. Saat kita masih bayi, kita mendapatkan warisan dosa asal dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Sehingga kita perlu dibaptis untuk menyelamatkan kita dari dosa asal tersebut. Selain itu, selain untuk pengampunan dosa kita, orang tua membaptiskan kita karena itu sebuah perintah dari Sang Gembala sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Sebab oleh pembaptisanlah kita menyadari karya keselamatan dan kasih dari Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes tadi. Selanjutnya, kita semua yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kita menerima dengan penuh kesadaran akan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Pada bacaan kedua, kita dapat mewujudkan panggilan kita dengan perbuatan baik, bersikap dan bertutur kata dengan baik. Siapa di antara kalian orang muda Katolik yang kalau bicara memakai kosakata yang kasar? Segera bertobatlah dan kembali ke jalan yang benar ya. Selain itu, kita juga dipanggil agar tidak menjadi pendendam dan hidup dalam kebenaran. Bila ada teman kita yang berbuat salah kepada kita, apa yang kalian lakukan? Apakah membalas dengan kejahatan atau memaafkan? Tentu saja kita harus memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita ya. Seperti pada doa Bapa kami yang setiap kali kita doakan. Karena hari ini adalah hari Minggu Panggilan, maka sebagai orang muda Katolik, kita perlu mengetahui apa itu makna panggilan. Menurut sakramen baptis, segenap umat Kristiani dipanggil untuk hidup menuju kesucian dan pelayanan. Paus Fransiskus seringkali menyerukan kepada orang muda Katolik untuk mengikuti pelayanan sebagai pengikut Yesus Kristus. Karena itu, sebagai orang muda Katolik, kita harus mengetahui dan menyadari bahwa semua panggilan Kristiani kita bersumber pada sakramen baptis.
Saudara-saudari orang muda Katolik, sebenarnya makna rohani istilah panggilan itu apa sih? Pertama, lewat penerimaan baptis, setiap orang Kristiani menerima panggilan oleh Kristus. Kedua, oleh Kristus kita dipanggil untuk hidup suci dan bersedia untuk melayani. Ketiga, panggilan itu dapat kita hayati secara sendirian, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan, atau dengan hidup berkeluarga, atau dengan hidup membiara, ataupun ditahbiskan sebagai imam. Menurut keadaan dan sifat hidup kita masing-masing, kita mengungkapkan kasih kita kepada Allah dan sesama. Orang-orang yang hidup sendirian ingin makin memusatkan pelayanan hidupnya sebagai orang Kristiani dengan berkomitmen yang lebih utuh. Orang-orang yang menikah dan berkeluarga ingin menanggapi panggilan mereka oleh Allah sebagai laki-laki dan perempuan untuk saling mengasihi sebagai suami istri dan mengasihi anak-anaknya. Sedangkan yang memilih hidup membiara dan yang ditahbiskan menjadi imam, mereka ingin hidup dan berjalan menyertai umat Allah, baik sebagai bruder, suster, dan imam, guna membantu umat Allah agar dapat hidup dengan tetap setia dan berkembang dalam iman menuju kepada kesucian Kristiani sejati. Yesus dalam Injil Yohanes pada hari ini bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan mereka mengikut aku." Kita ini adalah domba-domba Yesus Gembala kita. Kerap kali secara jujur harus bertanya kepada diri kita masing-masing, sejauh manakah aku ini sadar untuk selalu hidup bersama dengan Kristus Gembala kita? Apakah kita selalu peka mendengarkan suaranya di dalam hidup kita? Apakah Allah mengundang kita untuk melaksanakan suatu tugas sebagai suatu komitmen menurut kedudukan kita sebagai orang muda? Apakah kita memilih untuk hidup sendiri atau berkeluarga atau menjadi bruder, suster, atau malah dipanggil menjadi imam? Apakah kita ini selalu siap dan bersedia untuk melaksanakannya dengan setia? Jadilah orang muda Katolik yang sadar dan rela serta siap untuk menjawab panggilan Yesus Sang Gembala kita. Khususnya yang laki-laki menjadi imam sebagai gembala bagi umatnya. Dan untuk kita semua, kita dapat melayani sesama umat Allah tanpa pamrih dan secara lebih total. Secara cuma-cumalah Tuhan memberikan anugerahnya dengan penuh kasih kepada kita. Tapi Ia sekaligus memanggil kita untuk ikut mengambil bagian dalam kerahiman-Nya kepada sesama kita, khususnya untuk melayani kebutuhan gereja yang telah didirikan oleh Kristus. Gereja kita juga membutuhkan tenaga-tenaga pelayan gerejawi. Bukankah anugerah dan panggilan yang diberikan Allah
secara cuma-cuma, harus kita jawab juga dengan kita terima secara rela dan cuma-cuma juga. Saudara-saudari, orang muda yang terkasih, marilah kita sebagai domba-domba yang setia untuk selalu mendengarkan suara Yesus Gembala kita yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Kita harus menjawab panggilan yang disampaikan kepada kita menurut kepekaan hati nurani kita masing-masing. Itulah ungkapan bukti kesetiaan dan kesadaran kita sebagai umat Allah yang telah dibaptis menjadi pengikut Kristus. Gereja mengingatkan kita bahwa hari Minggu ini adalah hari Minggu panggilan. Memang, panggilan untuk aneka pelayanan baik untuk gereja dan masyarakat, namun khususnya untuk pelayanan gerejawi.